Halo, Assalamualaikum. Nama saya Dian Rahmayanti Rifai, peserta Latsar CPNS 2022, gelombang 3, angkatan 10, golongan 3, kelompok 1. Apakah teman-teman familiar dengan dua kasus yang ada dalam video ini? Nah, diduga telah terjadi pelanggaran sistem merit di dalam kasus-kasus ini. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan sistem merit? Nah, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa adanya diskriminasi. Penerapan sistem merit di Indonesia diberlakukan pada tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas dengan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai dengan kompetensinya. Adapun penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Pada aspek ini, sistem merit dapat diterjemahkan instansi dengan membuat perencanaan kebutuhan ASN 5 tahunan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang kedua, pengadaan. Salah satunya ditunjukkan dengan mekanisme rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan, dan kompetitif. Yang ketiga, pengembangan karir. Dapat berupa kebijakan atau program pengembangan karir berdasarkan hasil pemetaan talenta melalui asesmen, analisis kesenjangan kompetensi, dan kesenjangan kinerja. Yang keempat, promosi dan mutasi, yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang objektif dan transparan didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi kinerja, dan kinerja dengan memanfaatkan talent pool. Yang kelima, penilaian kinerja, yaitu penetapan target kinerja, evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan metode yang objektif. Yang keenam, penggajian, penghargaan, dan disiplin. Nah, instansi mengaitkan hasil penilaian kinerja dengan disiplin dengan membayar tunjangan kinerja dan memberi penghargaan kepada pegawai. Dan yang ketujuh adalah jaminan dan perlindungan. Jadi instansi mempunyai program perlindungan untuk pegawai di luar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan program pensiun yang diselenggarakan pemerintah nasional, serta menjamin kemudahan pelayanan administrasi bagi pegawai. Adapun contoh kasus terkait penerapan sistem merit di pemerintah daerah Kabupaten Majene yaitu pelaksanaan kebijakan mutasi kepegawaian oleh kepala daerah di Kabupaten Majene. Nah, hal ini juga merupakan penelitian dari Rahmat Hidayat dari Universitas Islam Negeri Alauddin. Mutasi adalah kegiatan pemindahan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain. Nah, pegawai negeri sipil dapat berpindah antar jabatan fungsional maupun jabatan struktural di instansi pusat dan instansi daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. Nah, mutasi jabatan di lingkup pemerintahan Kabupaten Majene dilaksanakan melalui tahapan dan prosedur sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural. Adapun tahapan dari proses pelaksanaan mutasi jabatan di lingkup pemerintah Kabupaten Majene, yang pertama pastinya pembentukan panitia seleksi atau pansel. Nah, pada tahap ini terlebih dahulu dilakukan persuratan untuk Komisi Aparatur Sipil Negara mengenai usulan panitia seleksi. Nah, panitia seleksi terdiri dari unsur internal dan eksternal. Dalam keanggotaannya, pansel di Kabupaten Majene terdiri dari
Unsur akademisi terdiri dari 2 tokoh, terus tokoh masyarakat, Inspektur Kabupaten Majene, Kepala BKPSDM Kabupaten Majene, dan Sekda Kabupaten Majene. Yang kedua, seleksi jabatan. Nah, proses ini dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, dan rekam jejak jabatan pegawai negeri sipil. Nah, yang ketiga, seleksi administrasi. Nah, panitia seleksi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Yang keempat, seleksi kompetensi bidang dan manajerial. Nah, tes kompetensi bidang dan manajerial ini menggunakan metode tes tertulis. Tes kompetensi bidang dan manajerial menggunakan metode wawancara dengan memaparkan menggunakan laptop masing-masing. Dalam penerapan sistem merit di pemerintahan daerah, khususnya pelaksanaan mutasi jabatan struktural yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan SDM Kabupaten Majene, tentunya terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan. Yang pertama yaitu faktor administrasi. Faktor administrasi yang dimaksud adalah faktor-faktor yang dilihat dari kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan yang bersifat ketatausahaan atau persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Dan yang kedua, faktor psikologis, yaitu faktor yang muncul dalam diri pegawai itu sendiri. Timbulnya beban mental bagi para pegawai secara pribadi, merasa sungkan dalam keseharian dengan pimpinan.